Rapat persiapan rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Wamena 11 Agustus 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dan Dirjen Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta para Bupati 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kesempatan itu, Gubernur John Tabo menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto instruksikan untuk bangun masyarakat punya rumah. 2.200 unit rumah di luar dari program reguler. Memanjatkan puji dan syukur, acara ini kami buka dan kami laksanakan sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, agar supaya ini Wamen, orang tua kita, masyarakat kita ini dalam telepon saya terus, kapan mulai, kapan ada, ini sabar, ini kita baru mulai, tapi itu senang sekali ya. Kita bangga karena ini instruksi Presiden langsung kepada masyarakat, dan di sini marilah kita dari daerah, kepala teknis, kepala dinas teknis, kabupaten dan provinsi, betul-betul kita seriusi. Ini baru uji coba yang pertama rumah ini. Ada lagi yang lain. Tapi saya sebutkan dulu ya. Nanti ada lagi. Tapi ini kita lakukan perumahan ini dulu. Dalam waktu yang singkat ke depan, nanti instansi lain harus siap-siap. Baik dia bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, siap-siap. Dan infrastruktur juga siap-siap. Beliau akan turunkan itu program-program impres langsung ya. Jadi kita waktu semakin kita dikejar, dan harus kabupaten, provinsi harus persiapkan juga lakukan sidang-sidang perubahan. Setelah perubahan langsung include dengan merancang persiapan APBD 2026. Nah, kesempatan ini kesempatan baik, saya ingatkan supaya teman-teman 8 kabupaten bersama dengan provinsi supaya kita melangkah semua. Untuk rapat persiapan saat ini untuk pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Jelas kami tadi rapat terkait dengan persiapan kunjungan dua menteri, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Perumahan. Jadi kita melakukan persiapan terkait dengan persiapan pembangunan bantuan Pak Presiden pegunungan di banyak 2.200. Kemudian tadi Bapak Presiden persiapan sejauh ini sudah cukup matang untuk persiapan tidak sudah diklarifikasi, sudah didapatkan dan kemudian sudah sampai koordinasinya itu menjadi pokok daripada Bapak Gubernur dan dilakukan dari Kementerian PKP hanya mengawal bagaimana yang pertama itu desain rumahnya itu rumah sehat, yang kedua struktur rumahnya itu bagus dan tidak jadi bagus. Jadi ada standarisasi itu terkait dengan prosedurnya kan gitu. Kemudian kita juga itu harus menilai ini terkait dengan ketahanan, ya tanah dan sebagainya, sehingga rumah yang dibangun itu kokoh. Kemudian yang selanjutnya kita harus analisis terkait dengan biaya. Tadi kita sudah sampaikan di awal, ini kondisi dari pokok rumah sangat bervariasi ya. Ada yang di daratan, ada juga di gunung-gunung, di bukit, sehingga biaya untuk ini untuk membangun rumah itu tentunya akan berbeda satu tempat ke tempat lain. Kemudian termasuk juga itu jangkauan mobilitas itu terkait dengan nantinya apakah kita untuk mengangkut barang, termasuk juga untuk sumber daya manusia yang membangun rumah. Ya, jadi sekali lagi kami terkait dengan kewenangan dan sebagainya kan dari Pak Gubernur yang
nantinya akan memutuskan itu terkait dengan lokasi dan alokasi terkait. Sudah ada berapa tim yang turun ke lapangan? Kita sudah kirim ke 8 kabupaten, artinya 8 tim dengan 56 personel ya, untuk menilai bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Terima kasih, hari ini rapat koordinasi teknis yang sudah kita dengar sama-sama, dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan dirjen-dirjen sudah melaporkan hasil survei ataupun hasil kajian yang langsung ke lokasi, ke tempat ya, dan malam ini jadi finalisasi tentang teknis perhitungan RAP dan lain-lain, itu malam ini akan finalisasi, besok akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Soal pembangunan itu Pak Presiden menyampaikan kemarin itu sudah minggu kemarin ini jalan itu sudah tim sudah turun ini. Sudah jalan tahapan, hitung jarak, lokasi, hitung biaya, anggaran, segala macam. Ini sudah dihitung. Hasil ini, interest sudah ada. Tinggal laporan besok, serahkan oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri, serahkan, lapor Presiden, sudah selesai. Anggaran turun. Jadi, semua instruksi Presiden adalah anggaran dari impres Presiden tahun ini, bukan tahun depan. Tahun depan. Karena itu kami pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena ini berkat dukungan doa seluruh masyarakat Papua Pegunungan. Doa itu Tuhan gerakan hati Roh Kudus Bapak Presiden bisa membantu perintah langsung 2.000 rumah tipe 45 untuk masyarakat, 200 rumah tipe 90 untuk kepala-kepala suku. Karena kenapa tipe 90 lebih besar? Karena kepala suku biasa kan ada masalah, ada persoalan kan datang ke rumah kepala suku harus rapat, berarti ruang tamu harus luas, teras harus besar, ya itulah. Itu yang Pak Presiden memperhitungkan. Dan hal ini luar biasa. Baru terjadi dalam sejarah para Bapak Presiden ini kan. Dulu Soeharto zaman waktu saya SD masih sekolah itu ada rumah bantuan banpres sosial dulu pernah ada. Tapi itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, kemarin kan hanya program-program, kadang ada 5 rumah, ada 10 rumah, karena ini kan seluruh Indonesia ya. Jadi harus keadilannya, pemerataannya, itu yang sekarang PUPR mereka lakukan reguler. Tapi kita bersyukur kali ini instruksi Presiden langsung 2.200 rumah untuk Papua Pegunungan ya. Kita sambut baik dan kita akan bekerja keras menjaga untuk menyelesaikan finalkan ini semua program ini dengan baik dan peruntukannya kepada masyarakat. Soal cara untuk isi di dalam rumah itu tadi sempat dalam rapat saya sampaikan kepada para bupati supaya anggarkan pengadaan kasur, selimut segala macam tahun depan bisa anggarkan dari dana otonomi khusus untuk isi rumah, karena orang tua tidak mungkin beli kasur toh? Tidak mungkin beli tikar, selimut tidak mungkin. Jadi kan dari pemerintah juga harus berapa, Presiden sudah bantu, berarti kami dari pemerintah daerah juga punya ya tanggung jawab juga hal mana yang kita harus dilengkapi supaya sempurna. Faktor keamanan sendiri Bapak, faktor keamanan, jaminan keamanannya sendiri Bapak. Kita kembalikan kepada masyarakat sendiri. Soal keamanan kembalikan kepada masyarakat sendiri. Karena pekerjaan akan dilakukan ini masyarakat yang akan kerjakan sendiri. Masa dia punya rumah mau bikin, baru dia mau halangi dia punya rumah? Itu lucu dong. Kita manusia gunung ini punya adat, punya budaya. Asal jangan saya minta dengan hormat supaya teman-teman jangan ada yang sengaja mau ganggu, tidak boleh. Ya, kita kembalikan ini kepada rakyat itu sendiri, ya, daerah itu sendiri, dan ada pemerintah. Nah, saya kira yakin aman itu. Ya. 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3.